Lihat Mbak, Mbak, benar Mbak. Oke, telepon Mbak. Mungkin kalau cek ini daerah pemerintahan. Oh iya. Oh jadi iki kalian Mbak sinten nggih? Mbak Nurni. Oh nggih. Kula Bidang Kaji nggih. Biasa. Mbak Murni ada keluhan pripun Mbak? Bagian kewanitaan. Oh nggih. Pripun Mbak keluhan itu? Kadang pada bagian Nggih. lipatan paha. Gatal-gatal nggih. Gatal-gatalnya sudah berapa hari Mbak? 3 hari. Gatal-gatalnya sudah 3 hari. Nembe haid betul nggih Mbak? Saat ini menstruasi. Oh nggih. Pemita pinten Mbak? 3 hari. Oh iya. Terus pembalutnya Mbak, pembalutnya nggih sering ganti nggih? Mungkin sehari minimal 3 kali per hari. 3 hari. Jadi mungkin kalau periksa nggih Mbak nggih. Monggo Mbak Murni pinarak nggih, periksa. Murni tadi memang sudah saya lihat nggih, memang benar selangkangannya merah nggih, tapi itu terasa gatal nggih tadi katanya. Dan itu mungkin perih ya Mbak ya, misalnya nggih kalau seperti itu kan. Mbak Murni sebaiknya nggih Mbak menjaga kebersihan diri nggih selama menstruasi ataupun juga tiap hari, khususnya ini saat menstruasi kan lebih ibaratnya kan ada kotoran yang keluar ya, ada darah yang keluar setiap hari selama beberapa hari ya. Untuk faktor-faktor ya yang mempengaruhi kebersihan diri itu kan ada penampilan ya. Penampilan umum seseorang itu menggambarkan pentingnya kebersihan pada orang tersebut ya. Kemudian praktek sosial ya, terus lingkungan keluarga, pola perilaku keluarga, tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi tingkat kebersihan ya. Misalnya kan untuk membeli pembalut itu kan juga perlu uang, itu juga mempengaruhi memang tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Terus pengetahuan Mbak Murni itu juga mempengaruhi untuk kebersihan diri, untuk juga mempengaruhi kebersihan diri ya. Kemudian budaya ya, jadi ada kepercayaan atau budaya seseorang ya yang mempengaruhi kebersihan diri ya. Jadi budaya di suatu tempat itu juga mempengaruhi faktor kebersihan diri ya. Kemudian kebiasaan seseorang kapan untuk mandi, bercukur, melakukan perawatan rambut dan sebagainya itu juga mempengaruhi untuk perilaku kebersihan diri atau personal hygiene istilahnya ya, medis ya. Kemudian kondisi fisik ya. Tentunya saat sehat kita mampu merawat diri ya. Jadi saat sakit seperti itu biasanya kurang ya, perawatan diri kurang. Kemudian saat menstruasi yang perlu dirawat bukan hanya kewanitaan saja ya Mbak ya, tapi semuanya ya, termasuk wajah itu juga perlu perawatan ya selama menstruasi ya. Karena wajah adalah bagian yang paling sensitif, terutama dari wajah putri ya. Terus kebersihan rambut ya Mbak ya, rambut juga penting ya, karena saat menstruasi kepala itu menjadi lebih berminyak Mbak ya, berminyak dan banyak keringat ya, itu kan mudah menimbulkan mikroorganisme atau kuman di rambut ya, misalnya ketombe ya. Kemudian kebersihan tubuhnya. Nah, saat menstruasi itu cenderung lebih lembab Mbak, ya, jadi lebih gampang berkeringat ya. Jadi mungkin memang terutama di daerah-daerah yang lipatan seperti tadi nih Mbak, lipatan paha ya. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya bakteri di daerah situ tadi ya, makanya terus ada gatal. Kemudian bisa mengakibatkan juga bau yang kurang sedap ya. Kemudian kebersihan tubuh saat menstruasi juga penting diperhatikan ya, cara bersihkan kewanitaan seperti itu Mbak Murni sudah tahu? Belum ya, nanti kita tulis ya caranya. Jadi membersihkannya yang jelas harus dengan air bersih ya, dengan teknik yang benar nanti saya sampaikan ya Mbak ya. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari ya, jadi mengganti pakaian setiap hari ya, terutama pakaian dalam, menggunakan pakaian yang kering dan menyerap keringat ya, bahannya dari katun atau kaos itu ya, pakaian dalamnya itu ya Mbak ya.
Terus tidak memakai celana yang terlalu ketat, jadi menghindari pemakaian celana yang terlalu ketat ya Mbak ya. Kemudian juga memilih pembalut yang bersih Mbak, okay? Tidak berwarna, kemudian tidak mengandung parfum, okay? Dan punya daya serap tinggi, okay? Pembalut-pembalut yang sudah kita lihat mungkin di warung-warung itu ada ya Mbak ya, yang ada kita perhatikan yang ada BPOM, tetap kita perhatikan yang ada izinnya, okay? Kemudian sering-sering mengganti pembalut ya Mbak ya. Kemudian tindakan atau yang dilakukan saat menstruasi saja apa Mbak? Kalau Mbak Murni apa saja saat menstruasi seperti ini? Sering-sering ganti pembalut? Iya. Jadi dari wajah tadi ya Mbak ya, mencuci muka 2-3 kali sehari ya, supaya tidak timbul jerawat, karena memang ada perubahan hormon ya saat remaja seperti ini. Kemudian mencuci rambut atau keramas minimal 2 kali sehari ya. Jadi minimal 2 hari sekali Pak. Ya, minimal 2 hari sekali itu keramas. Karena tadi ya Mbak ya di area rambut juga saat menstruasi seperti ini lebih berminyak ya, lebih lembab. Jadi lebih bisa memunculkan ketombe seperti itu dan ke organisme lain ya. Kemudian mandi yang bersih ya, minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi ya Mbak ya. Kemudian memotong dan membersihkan itu tidak apa-apa. Kadang ada budaya yang tidak memperbolehkan, tapi tidak apa-apa. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sering-sering ya Mbak ya, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi membersihkan genitalia dengan air bersih ya, bersihkan area genitalianya dengan air bersih ceko itu ya Mbak ya. Kemudian menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia. Tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia ya, tidak boleh ya Mbak ya. Tidak usah dikasih misalnya cairan antiseptik, misalnya dikasih betadine yang untuk ceko itu tidak usah, tidak perlu ya Mbak ya. Cukup dengan air bersih ya. Terus membasuh genitalia dari arah depan atau vagina ke belakang, itu Mbak maksudnya. Jadi saat ceko, okay, tangan kita saat membasuhnya itu jangan arahnya jangan dari dubur ke depan, jangan ya, tapi dari kewanitaan dari vagina ke belakang. Jadi arahnya ini Mbak, misalnya ini ini vaginanya ya, ini dubur. Jadi dari depan ya Mbak ya ke sini ke arah belakang. Buatan kadang-kadang kan ada yang dari dubur ke belakang arahnya cebok itu loh Mbak. Nah itu nanti kan kotoran yang mungkin ada di dubur itu bisa masuk ke vagina. Di situ kan di vagina selain maaf di area vagina kan juga ada saluran kencing ya, ada uretra. Nah itu bisa masuk ke situ, nanti bisa ISK. Kalau masuk ke vagina nanti kan juga bisa menyebabkan infeksi di saluran reproduksi ya. Atasnya vagina kan ada rahim ya. Terus pembalut harus ganti secara teratur 4-5 kali sehari ya, atau setelah mandi ya. Jadi nek Mbak Murni tadi berapa Mbak pembalutnya ganti ya? 3 kali sehari semalam ya. Nah itu ya sebenarnya idealnya itu bisa sampai 5 kali ya. Jadi setiap 4 jaman, sekitar 4 jaman sekali ganti pembalut ya. Atau kalau misalnya haidnya sudah berlebihan ya bisa lebih sering ganti Mbak ya. Karena kalau di situ sudah banyak darah melimpah seperti itu juga di situ mudah timbul kuman ya. Kemudian mencukur atau merapikan rambut ya. Terus tidak boleh ya Mbak ya, cara membersihkan rambut di kemaluan itu tidak boleh dicabuti ya, ataupun di ketiak juga tidak boleh dicabuti. Jadi yang benar di apa Mbak? Dicukur ya. Karena nanti saat dicabuti itu akan ada lubang-lubang, nah nanti mudah masuk kuman ya, masuk kuman ke situ ya. Jadi yang benar dicukur ya Mbak ya, beli alat cukur seperti itu ya. Mbak Murni untuk dampak psikososial ya, itu hubungannya kali rasa nyaman ya, rasa nyaman, terus kepercayaan diri. Nah, mungkin kalau Mbak Murni
misalnya tadi ada keluhan, ada ketombenya atau gatal-gatal seperti selangkangan, itu kan juga menimbulkan rasa tidak nyaman ya Mbak ya. Nanti itu ya, jadi mempengaruhi rasa nyaman ya. Ada yang ditanyakan Mbak? Sudah jelas belum ya Mbak ya? Sudah jelas ya, jadi tolong diperhatikan ya Mbak ya, setiap menstruasi ataupun tidak menstruasi tetap menjaga kebersihan diri ya. Itu untuk menjaga kesehatan kita gitu ya. Nanti saya kasih selain tadi ya, selain kita terapkan tadi yang saya sampaikan, nanti saya kasih obat untuk mengurangi rasa gatalnya. Terima kasih. Saya akan obatnya dulu Mbak ya. Murni menikah obatipun ya Mbak ya, satu minum untuk membantu meredakan rasa gatalnya ya. Kemudian tadi ya, tolong dipraktekkan ya, cara menjaga kebersihan dirinya ya. Insya Allah mulai selanjutnya tidak timbul iritasi seperti itu. Jadi kartunya ya Mbak ya. Boleh akan ya? Cepat Mbak.